Saya Atila Suryajaya, saya pecinta dan penggiat seni dan pemerhati seni Indonesia. Dunia tari sekarang ini sangat positif, banyak sekali seniman-seniman dari unsur tradisi ataupun kontemporer dan sudah sangat maju dan mereka sering berkolaborasi dan sudah banyak sekali juga yang mendunia, bukan hanya untuk nasional tapi internasional juga. Mungkin banyak orang mengenal saya di karya saya Mata Hati, dan sekarang ini sudah 10 tahun yang lalu ya, di pertama kali pertunjukan itu tahun 2010 di Esplanade, dan sangat bukan puas tapi sangat mengharukan karena kita mendapatkan standing ovation selama 20 menit dan mereka nggak ada yang mau keluar setelah 20 menit. Akhirnya kita mengadakan sesi tanya jawab, dan itu hebatnya di Singapura, setelah pertunjukan selalu dijadikan seperti sains untuk tanya jawab, dan sangat bagus sekali responsnya. Dan saya sangat terharu juga dengan bahasa asli, bahasa Jawa. Mereka bisa mengerti semua alur ceritanya, karena memang saya mengutamakan memanjakan mata. Dan mereka mengerti semua alurnya, dan saya sangat beruntung karena saya bekerja sama dengan tim yang sangat profesional, senior-senior saya di bidangnya masing-masing, tim artistik, publikasi, ataupun tim director segala macam ya. Semuanya sangat profesional dan saya sangat beruntung bekerjasama dengan mereka. Saya berharap seni tari dan pertunjukan di Indonesia ini terus eksistensinya itu membentuk identitas yang melekat pada bangsa ini, dan juga bisa menjadi alat antar manusia menemukan kesamaan di atas perbedaan. Memang saya sudah nyelengi atau menabung naskah yang sudah jadi sebetulnya dan sudah finishing, tapi dengan keadaan seperti ini saya sekarang ini ya memperbaikin terus naskah ini supaya bisa menjadi pertunjukan yang baik, dan juga sekarang ini baru memikirkan mengenai banyak sekali yang dipikirkan, musik, kostum dan lain-lain gitu. Dan sekarang ini banyak sekali waktu, karena dengan keadaan seperti ini banyak sekali yang saya perbaikin. Di mata saya perempuan itu harus sempurna, cerdas, dan cantik luar dalam buat saya. Dan perempuan Indonesia itu di negara kita ini sekarang sangat luar biasa, karena sudah tidak hanya di bidang tari saja, dan sangat mengagumkan sekarang ini perempuan sudah merambah ke usaha yang mana banyak sekali sukses pengusaha-pengusaha wanita, juga di politik, juga di lingkungan masyarakat. Jadi buat saya perempuan Indonesia sangat luar biasa. Dan kalau di dunia tari memang banyak sekali yang menjadi pokok dalam dunia tari ini adalah ya sangat tergantung dengan perempuan, bukan hanya laki-laki. Dan juga buat saya perempuan itu walaupun dia menjadi pengusaha, di politician, di apapun, tetap harus menjunjung tinggi budaya luhur bangsa kita. Ya itu tadi, kalau kegiatan saya ya sekarang ini banyak sekali memperbaiki naskah-naskah saya. Tapi untuk seniman lain sebetulnya memang secara konvensional tidak mungkin. Tapi untuk berkolaborasi secara digital, ataupun sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan, apalagi anak-anak muda sekarang kan luar biasa dengan sarana prasarana yang ada sekarang ini seperti digital, ataupun dengan apa yang sekarang kita sering lihat di sosial media dan segalanya. Itu tidak hanya memikirkan pertunjukan, tapi juga bisa dijadikan dasar daripada ekonomi yang sangat lemah sekali sekarang ini untuk para seniman ya. Sebetulnya bisa melewati ini semuanya, karena
kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi. Mungkin sebulan, 2 bulan, mungkin sampai akhir tahun dan itu sangat lama. Dan kalau memang kita berkarya melewatin teknologi yang ada, itu bisa saja memungkinkan untuk dilihat seluruh dunia. Tidak seperti konvensional yang nonton mungkin hanya di gedung itu saja. Tapi dengan adanya teknologi ini, siapapun bisa melihat. Dan dimanapun bisa menari. Mau di ruang tamu, mau di teras, maupun di kamar tidur, itu bisa sebetulnya. Dan bisa dilihat orang seluruh dunia, tidak hanya di kita aja. Karena memang teknologinya kan sudah sangat canggih. Nah ini sebetulnya sudah lama sekali ya saya sangat prihatin dengan ini. Jangankan di maksudnya kota-kota kecil, di Jakarta saja untuk mencari yang taraf internasional itu belum ada. Terus terang belum ada. Mungkin ada 1, 2 yang bisa kita pakai tapi ya belum memenuhi standar internasional. Katakan kita mau mengundang teater ataupun pertunjukan dari luar negeri, mereka susah di sini. Mungkin ada 1, tapi perbaikannya ataupun yang mesti ditambah-tambah segala macam itu sangat-sangat mahal dan tidak bisa mendukung para seniman-seniman kita yang mana budgetnya sangat terbatas ya. Peran dari pemerintah ataupun swasta itu sangat diperlukan untuk memajukan budaya kita juga, karena jangan sampai budaya kita ini bingung mau pertunjukan di mana. Kalau pertunjukan yang besar ya, maksudnya seperti pertunjukan seni tari yang besar, tapi kan membutuhkan yang layak gitu dan kita tuh belum punya. Intinya peran pemerintah dan swasta juga para seniman budaya itu harus bersatu untuk memajukan budaya Indonesia. Memang zaman saya sekolah itu di sekolahan selalu dapat pelajaran tari ataupun gamelan ataupun bahasa daerah. Tapi itu dulu. Sekarang ini memang ditiadakan. Nggak apa-apa sih ditiadakan dalam akademi pokok. Tetapi ekstrakurikuler kan ada juga sekarang. Hanya karena sekarang ini kan sistem di sekolahan itu karena penuh pelajarannya dan mungkin tidak ada waktu untuk pelajaran kesenian, maksudnya tari. Jadi ekstra school saya harapkan terus ada dan diwajibkan juga bahwa harus setiap murid ini mengikuti ekskul tari ataupun gamelan ataupun budaya daerah. Kalau mereka tidak merasakan ataupun melihat lagi ataupun tidak melakukan tari tradisional ataupun tidak mengenal, dampaknya banyak sekali. Misalnya, anak-anak jadi tidak tahu sopan santun ketimuran. Anak-anak tidak tahu bagaimana menegur sesama ataupun kepada orang tua. Cara berbicara, cara mereka berpakaian, cara mereka bergerak. Itu semua sangat mempengaruhi. Saya nggak bisa membayangkan tuh, pasti sangat membosankan. Nggak bisa menstimulasi otak kita, tidak ada sesuatu keindahan, karena tari itu adalah sangat indah. Bayangkan, kita nyapu, zaman dulu tuh orang nyapu pakai lidi, di latar ataupun di luar, itu tuh juga udah suatu tarian. Dan buat saya kalau dunia ini tidak ada tari, kosong dunia ini. Karena apapun tuh gerak, tari itu adalah gerakan yang diimplementasikan di suatu karya. Karena seniman-seniman kita ini kan berkarya berdasarkan apa yang dia lihat keseharian, apa yang dia rasakan keseharian, dan apa yang dia dengarkan keseharian. Itu buat saya. Jadi buat saya adalah 3 kata ya, kesehatan, kesopanan, dan percaya diri. Saya mengharapkan sangat-sangat
maju lagi, terus para seniman ini berkarya. Dan saya harap juga perhatian pemerintah, ya tadi seperti saya katakan, pemerintah dan swasta dan para seniman ini bisa bersatu untuk terus mendorong, membantu para seniman, menjadikan mereka tidak hanya di kelas nasional tapi internasional, dan juga bisa menjadikan mereka sebagai dasar daripada ekonomi kehidupan mereka, dan terus maju berkarya untuk para seniman Indonesia. Selamat Hari Tari Dunia untuk tahun ini dan untuk seterusnya. Selamat berkarya dan selalu terus maju untuk budaya Indonesia, untuk tari Indonesia. Selamat.